Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di sini. Sudah sama-sama menikmati makan siang ya, sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa terus melakukan atau menjalankan hal-hal yang baik ini. Terus ya Allah memberikan kekuatan, kesempatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini lagi banyak teman-teman yang tugas, kita doakan ya semoga yang bertugas dimanapun, di Jakarta, di Bandung, Bogor, itu Allah lindungi ya. Lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya dan bencana. Ini saya teman-teman udah dapat WA broadcast yang terakhir ya. Kita harus menunjukkan performance kita nanti 2 minggu sekali, itu akan dilihat. Itu manajemen pengen lihat gitu, seperti apa sih perilaku atau gaya berkendara dari teman-teman driver di Jakarta ini gitu. Yang ini ya, diantaranya yaitu speeding ya, melebihi dari kecepatan. Itu nanti kita tampilkan datanya berdasarkan dari yang di GPS, di track itu berapa kali kejadian speeding gitu, terus digolongkan yang di atas 15 detik berapa kali, di bawah 15 detik itu berapa kali. Kalau di bawah 15 detik mungkin lagi nyalip atau apa ya, tapi kalau di atas 15 detik itu yang agak diperhatikan. Apalagi sampai menit-menitan gitu ya, 5 menit, wah berarti itu ngejar sesuatu. Nah itu jadi kalau ada situasi yang sulit ya, yang membuat tekanan, itu berarti tugas saya tuh. Kalau teman-teman para driver menghadapi situasi sulit yang apa ya, aduh ini misalnya nih usernya buru-buru maunya udah pak nggak apa-apa gitu, itu kan susah ya, susah nolaknya gimana. Nah itu berarti saat itulah saya bertugas, saya harus memberi pengertian kepada usernya gitu. Jadi teman-teman sampaikan aja pada usernya, silakan hubungi saya gitu untuk meminta persetujuan melakukan hal tersebut. Tentunya saya nggak akan setuju karena menyangkut keselamatan ya. Kalau dia nggak peduli sama keselamatan dirinya, saya peduli sama keselamatan driver saya gitu, sama keselamatan aset perusahaan. Silakan kalau gitu pakai kendaraan lain ya, ngebutnya silakan deh. Itu urusan lo gitu kan, tapi jangan pakai aset kita dan pakai driver kita gitu. Kita nggak ingin ada sesuatu kejadian kecelakaan yang terjadi pada teman kita gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi itu ya teman-teman, kalau menghadapi situasi sulit silakan hubungi saya ya. Silakan Mas Eko juga bisa bagi nomor WA saya, nomor HP saya. Udah punya semua ya? Ada ya? Oke. Kalau yang pernah ke rumah pernah nyimpen ya. Kalau yang belum mungkin belum. Silakan aja dibagi ya. Nah, melanjutkan kajian kita ya terkait dengan dasar-dasar kehidupan kita untuk memperkuat perilaku kita itu merupakan buah atau hasil dari apa yang kita percaya, yang kita yakini. Kembali lagi kepada apa yang pertama-tama saya sampaikan, itu saya bilang itu nggak usah dilarang-larang narkoba, judi apa. Kalau dasarnya udah kuat, dia udah dengan sendirinya akan menjauhi itu. Nah dasar ini yang kita sedang bicarakan. 2 pekan lalu kalau saya nggak salah ya, kita terakhir ketemu, kita sudah berbicara masalah 2 kalimat syahadat ya. Semuanya ada ya waktu itu ya. Sebagai mengingat aja bahwa 2 kalimat syahadat itu bukan sekedar ucapan zikir ya biasa saja, itu nilainya luar biasa, sangat dalam maknanya itu. Dia merupakan 3 hal sekaligus. Yang pertama merupakan pernyataan, kemudian sumpah dan janji. Apa yang kita sumpahkan dan janjikan kita nyatakan dalam 2 kalimat syahadat itu ada 2. Yang pertama la ilaha illallah, yang kedua Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah itu apa? Artinya kita berjanji, kita bersumpah bahwa kita tidak akan la ilah, mengambil ilah, menjadikan sesuatu ilah, sembahan illallah, kecuali Allah. Jadi kita hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah utusannya Allah. Nah, itu ya.
Itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemarin kita juga bahas sedikit. Terus yang dimaksud dengan menyembah itu apa? Nah, yang paling kita pahami adalah kita tidak akan mengikuti prosesi-prosesi penyembahan agama lain, misalnya datang ke gereja, ke pura, ke mana ya, dalam rangka penyembahan Tuhan-Tuhannya mereka gitu. Nah, kita tidak akan itu. Itu yang paling mudah kita pahami. Tetapi sesungguhnya penyembahan itu adalah satu proses yang adanya di hati gitu ya. Kadangkala ada suatu perbuatan yang tidak secara langsung kita bersujud-sujud gitu, atau begini-begini sama sesuatu, tapi itu ternyata merupakan satu penyembahan. Taunya dari mana? Dari keterangan di Quran dan dalam hadis gitu ya, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kita mengenali bahwa sesuatu itu merupakan penyembahan kepada sesuatu? Kita kemarin udah sedikit menjelaskan ya, ada 4 hal bahwa sesuatu itu merupakan sesuatu yang ditaati secara sempurna, sangat taat itu seseorang itu kepadanya. Kemudian sesuatu itu diharapkan dengan pengharapan yang sangat. Kemudian ditakuti, sangat tunduk patuh dan takut. Yang keempat, dicintai. Contohnya kemarin kita sudah berikan contoh, ada jimat ya. Jimat itu kalau menimbulkan 4 hal ini, itu bahaya. Bedanya gini. Misalnya ada seseorang yang punya keris atau pedang lah ya. Pedang ini, itu udah kita contohin belum kemarin ya? Pekan kemarin mengenai pedang. Ya, guru Pak Ekonomi Batu ya. Oh iya, Pak Ekonomi. Ya, pedang dulu deh. Kan sering banyak pertanyaan. Ini kalau ada, saya nih punya nih senjata turun temurun, entah dari mana mulanya, tapi nenek moyang saya udah dari kakek sama bapak saya itu udah ada, diturunin ke saya. Gimana tuh? Nah, gitu kan ya. Misalnya berupa golok atau pedang. Itu. Nah, selama 4 hal ini tidak kita ada di dalam diri kita terhadap si pedang ini, itu aman aja. Anggap aja dia seperti senjata, seperti nuklirnya Putin gitu. Vladimir Putin sekarang punya nuklir nih, senjata pusaka dia. Itu simpenan dia, kalau kedesak kalau apa tinggal ting, belum gitu. Jadi seperti itu. Tapi ketika si senjata ini itu kita perlakukan dengan unsur-unsur yang 4 ini, kita menjadi mengagungkan dia, mentaati dia tanpa ada masuk akal gitu, logika, terus takut gitu dia kita ini, terus kita juga kemudian terpaut hati kita sama dia dan menganggap dia ini merupakan sumber dari keselamatan kita, sumber dari kehebatan. Nah, inilah kita terjebak kepada penyembahan itu ya. Itu yang perlu kita hati-hati. Jadi selama tidak ada unsur-unsur itu, ya anggap aja itu sebagai tadi ya, koleksinya Vladimir Putin. Kalau ada bahaya gitu kan, kita bisa ada maling atau apa, kita bisa membela diri dengan senjata itu gitu. Seperti itu. Itu contoh ya. Kemudian yang ingin saya ajak lagi pada hari ini adalah kita coba mengenali lagi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surat An-Nas yang semua kita sudah hafal. Dalam ayat 1 sampai 3. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, a'udzu, aku berlindung kepada siapa? Rabbin nas. Di sini Allah menggambarkan dirinya sebagai Rabbin nas. Yang kedua, Malikin nas ya. Tuhannya manusia. Ilahin nas. Ini kalau kita baca terjemahnya Tuhan semua. Robbinas, Tuhan manusia. Malikinas sebenarnya Tuhan juga. Ilahinas, Tuhan juga. Nah, terus apa bedanya 3 ini? Rob itu lebih kepada pencipta, pemelihara, pemberi rizki daripada itu. Kalau Malik, dia penguasa, ya, menguasai. Dia kayak inilah raja ya. Jadi kalau tadi Rob ini pencipta, pemelihara, pemberi rizki, raja ini kepada lebih arahnya kepada aturan-aturan perundang-undangan, hukum, keputusan-keputusan gitu. Inilah milik Allah. Ya. Ilahin nas itu adalah kedudukan Allah sebagai yang disembah. Jadi manusia itu bisa jadi mengakui Allah sebagai Rob, sebagai Malik, tapi belum tentu dia mengakui Allah sebagai ilah gitu.
Ini contohnya yang kita kemarin bahas ya, bahwa kaum musyrikin Quraisy pada saat itu sudah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pencipta alam semesta. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Dalam Quran. Tapi mereka enggak menjadikan Allah sebagai ilah, sebagai sembahan. Nah, jadi Robnya dapat mungkin ya, Maliknya mungkin ya, tapi enggak sih kalau ilahnya enggak dijadikan ilah, Maliknya kayaknya enggak juga. Peraturan-aturan perundang-undangan hukum dan keputusan pengadilan mestinya enggak mengacu kepada Allah. Nah, jadi ilahnya itu mereka tidak jadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Itulah makanya kenapa diturunkan oleh Allah para nabi dan rasul mengembalikan lagi supaya manusia menyembah Allah. Nah, 3 ini ya. Qul a'udzu birabbin nas, Rabbnya manusia, Malikin nas, Raja manusia, Ilahin nas, sembahannya manusia. Ini kedudukan Allah yang harus kita dudukan gitu. Kalau kita keluar dari ini, itulah yang namanya kita melakukan perbuatan syirik ya. Contohnya, misalnya kita ada manusia yang mengatakan alam semesta ini ya terjadi begitu aja gitu. Gitu aja. Nah, ini sudah keluar dari akidah kita ini, dari keyakinan kita ini. Nggak boleh kita berkeyakinan seperti itu kecuali memang siap untuk keluar dari Islam. Gitu. Contoh lain lagi misalnya mengakui bahwa selain Allah itu yang bisa atau yang menjadi sumber rezeki itu. Makanya kemudian nyembah-nyembah kepada si sumber itu gitu. Misalnya gunung, pohon, ya laut atau apapun ya. Terus kemudian disembah-sembah, diadakan ritual-ritual penyembahan. Ini melanggar dari 3 kedudukan Allah ini. Hati-hati. Tidak boleh kita. Kata Allah, Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni segala dosa kecuali dosa syirik. Jadi rugi sekali orang yang melakukan syirik. Jangan sampai dah kita. Karena Allah nggak akan mengampuni. Dosa lain sebesar apapun, Allah Maha Pengampun, ampunannya jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang dilakukan. Nah, dosa syirik ini yang harus kita hindari. Bagaimana kita tahunya menghindari dosa syirik? Ya ini tadi. Kita mengetahui dulu kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang 3 ini, supaya kita nanti bisa ketika membahas dosa-dosa syirik itu kita bisa mengenal, oh yang ini tuh kenapa sih disebut syirik dan disebut dosa besar, karena melanggar dari kedudukan Allah yang ini gitu ya. Nah, di sini ada yang menarik sebetulnya teman-teman. Ada sampai di sini yang 3 ini ada yang mau nanya nggak? Rob, Malik, Ilah. Sebetulnya yang jadi perbincangan agak hangat itu Malik ya, Malikin. Kenapa? Bagaimana dengan konteks kehidupan kita sekarang, di mana aturan-aturan perundang-undangan hukum dan sebagainya itu tidak mengacu kepada sepenuhnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, kan gitu ya. Itu jadi pertanyaan. Setiap kajian ini pasti pertanyaannya seperti itu. Kalau mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta dan pemilik dan pemelihara serta pemberi rizki, gampang kita akui semua itu bisa. Dan kita pun menghindarinya itu gak bisa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sebagai tadi pemerintah lah ibaratnya ya, rajanya manusia yang mempunyai hukum, kekuasaan, keputusan, perundang-undangan dan sebagainya, itu seperti apa dong sekarang, kan gitu ya pertanyaannya. Nah, jadi gini, kita kan terkait dengan perundang-undangan dan pemerintahan, kekuasaan di dalam negara kita ini, kita dibingkai dengan kerangka demokrasi ya, pemilihan umum setiap 5 tahun sekali itu ya. Di luar itu tidak boleh, tidak ada. Itu namanya kalau di luar itu inkonstitusional. Nah, bangsa Indonesia sudah menyepakati kerangka untuk itu adalah kerangka demokrasi pemilu 5 tahunan gitu. Nah, itu disitulah kemudian umat Islam yang meyakini ini, yang meyakini bahwa segala peraturan perundang-undangan dan sebagainya itu harus sejalan dengan ketentuan Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, itu kemudian harus berusaha menuju ke arah sana. Jadi ketika jatuhkan pilihan, itu memilihnya yang begini, yang sesuai dengan ini.
bukan partai tertentu, bukan orang tertentu, bukan calon tertentu, bukan si A, si B, si C, tapi bagaimana si partai si A, si B, si C itu, apakah yang dibawa itu nanti akan sejalan dengan itu atau tidak. Itu aja cukup. Ya, dalam kondisi seperti ini, insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridho kita ya. Cukup usaha kita ketika 5 tahunan itu mencari, melihat siapa yang kita pilih itu harus membawa atau menuju, mengarah kepada ini, kepada bahwa kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bila perlu bikin kontrak politik kan gitu. Misalnya gini, kita perhatikan nih 5 tahun ke belakang. Siapa aja calon-calon atau yang sudah duduk atau yang dari mungkin dari orangnya, dari partainya, dari apanya, itu yang suaranya itu atau usahanya itu justru di DPR misalnya melegalkan judi atau minuman keras gitu kan. Ini nggak boleh dipilih kalau buat umat Islam yang meyakini bahwa aturan-aturan itu harus sejalan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh dipilih. Gimana hukumnya milih yang seperti itu? Ya siap-siap dengan pelanggaran ini gitu loh. Melanggar itu namanya. Jadi harus sejalannya. Saya tidak mengatakan partai apa tidak. Tapi perhatikan bagaimana mereka bekerja gitu selama 5 tahun ke belakang. Nah, pada saat pemilu, itulah yang harus kita pilih adalah mereka-mereka yang berpihak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa seperti itu? Kita udah bersyahadat. Kita udah bilang la ilaha illallah. Kita akan menyembah Allah. Allah bilang begini kok gitu. Terus Allah bisa bilang bahwa zina itu haram. Lah sekarang misalnya ada sekelompok orang, ini melegalkan zina. Lah kita kenapa ngedukung dia? Berarti kita menantang Allah itu namanya. Itu aja logikanya, sederhana gitu. Ya kembali lagi, partainya nggak penting, tapi apa yang dilakukannya itu yang paling penting. Usahanya itu penting. Bila perlu itu tadi bikin kontrak politik. Itu yang agak seru di kajian terkait dengan ini ya. Kalau yang lain terkait dengan pemberi rezeki itu insya Allah kita meyakini ya tidak ada masalah dengan itu. Kecuali kadang-kadang manusia suka tergoda gitu. Suka tergoda itu ingin ya mendapatkan harta dengan cara yang mudah, terus gak berusaha gitu. Lu datang aja lu ke Gunung Kawi gitu. Misalnya gitu. Nah itu tergoda tuh. Godaannya di situ kalau pemberi rezeki ya. Nah sebagai pemilik, Allah sebagai pemilik dalam kerangka malikan ya. Itu ketika kita memahami, menyadari bahwa Allah sebagai pemilik, ini akan lapangkan dada kita dengan mudah ketika kita mengalami kehilangan ya. Saya barusan dapat pagi ini kabar Mas Arif, dispatcher Balikpapan, itu baru saja meninggal sama anaknya si Azam. Saya tanya, Mas, anak Azam sakit apa? Dia bilang kemarin katanya badannya panas dan sebagainya. Mungkin kecapean apa segala macam, jadi nggak jelas nih penyakitnya. Memang dia ada apa gitulah. Terus baru beberapa hari yang lalu mbahnya juga meninggal katanya. Jadi udah ya, ditinggal 2 orang nih sekaligus berturut-turut. Nah itu saya bilang, Mas, itu kepunyaan Allah semuanya, Mas. Diambil sama yang punya. Mas Arif inilah saya tahu model-modelnya kayak Mas Aris gitu. Ininya jenggotnya panjang gitu, celananya cingkrang gitu. Jadi insya Allah beliau itu bisa menerima dengan tabah. Jadi saya cuma mengingatkan aja ya itu kepunyaan Allah, Mas. Diambil sama yang punya semuanya. Ibu kita diambil yang punya, anak kita diambil yang punya, istri kita juga mungkin kapan nanti diambilnya, kita juga mungkin. Ya, kapan-kapan, entah habis ini, entah besok, entah kapan, kita nggak tahu apakah kita akan dipanggilnya itu kapan gitu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada 3 rahasia dalam kematian, kata Agim kemarin 2 hari yang lalu. Yaitu yang pertama, kapan kita akan mati itu
rahasia Allah. Gitu. Setiap orang pasti akan mati, cuman kapannya itu nggak tahu. Yang kedua, rahasianya yang kedua dari kematian itu di mana kita akan mati. Itu rahasia Allah, kita nggak tahu. Setiap orang itu akan menuju kepada tempat dia mati. Seperti contohnya kemarin anaknya Ridwan Kamil ya. Itu kan jauh itu. Swiss. Iya. Oh, tinggal aja harus ke Swiss. Oh, gitu. Terus kata Agim cerita juga, Sukhoi katanya yang di Bogor. Iya. Pilotnya itu orang Rusia. Gak pernah tahu namanya Gunung Salak. Bogor itu di mana gak pernah tahu. Gitu. Pilotnya itu. Tapi dia datang ke sini, meninggal di situ, dan berkumpul sama orang-orang lain yang juga ditakdirkan Allah di situ gitu. Kalau ada yang tidak di situ meninggalnya dan belum saat itu, ada aja nih. Dia terlambat lah. Terus dia ada kan yang nggak kebawa nih sama si penerbangan itu. Padahal dia udah tercatat namanya di situ. Kebawa. Tapi karena dia Allah menentukan bukan di situ dan bukan saat itu, nggak jadi. Gitu. Dan rahasia yang ketiga dari kematian itu bagaimana kita mati. Seperti apa? Ada yang tenggelam, ada yang jatuh dari ketinggian, ada yang di jalan, ada yang di tempat tidur. Ya, kita nggak pernah tahu bagaimana kita mati. Makanya kalau lihat bagaimana caranya, ada yang sharing itu meninggal ya seperti apa gitu. Aduh, itu jadi pelajaran buat kita. Kalau kita lihat ada yang meninggalnya habis sholat gitu. Saya barusan dapat di mana Facebook apa di mana pada saat khutbah Jumat. Pada saat khutbah Jumat sesudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tahu gini, langsung jatuh meninggal. Itu luar biasa indah sekali gitu. Ya. Terus ada juga yang syekh udah tua gitu, ketika memberikan tausiah gitu, terus tiba-tiba dia terjatuh meninggal. Ada yang lagi sholat sujud nggak bangun-bangun gitu, terus atau meninggal. Itu bukan main. Tapi ada juga yang ngeri-ngeri gitu ya, yang lagi di tempat maksiat dan tempat, kita nggak tahu bagaimana nanti kita dipanggil oleh Allah itu seperti apa. Itu rahasia Allah. Nah, kita selalu ya dalam hati kita ketika mengingat hal tersebut meminta kepada Allah untuk husnul khotimah, ya, agar kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini mungkin tambahan sedikit dari apa yang sudah kita bahas kemarin, yaitu kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan banyak mendapati lagi kedudukan Allah ini ketika pembahasan tentang dosa-dosa syirik yang harus kita hindari. Itu Rasulullah SAW itu ada menyebutkan secara lugas ya hal-hal yang harus kita hindari karena termasuk syirik. Itu yang nanti kita bahas sedikit-sedikit. Tapi kurang lebih prinsipnya syirik itu adalah menghilangkan salah satu dari kedudukan Allah ini, gitu. Ya, yang tadi kita bahas 3 hal ini kita bahas, menghilangkan kedudukan itu atau menyamakan yang lain punya sifat ini, gitu. Padahal sifat ini kedudukan ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya.
Ayo, ada ini enggak yang perlu diperjelas atau penasaran atau yang termasuk yang kemarin ya. Nih saya bacakan aja kesimpulan-kesimpulannya terkait dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan Allah sebagai Rabbul Alamin ya, Rabb kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb seluruh langit dan bumi, pencipta siapa dan apa saja yang ada di dalamnya, pemilik segala perintah dan urusan di alam semesta. Tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya, tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dialah satu-satunya pencipta segala sesuatu, pemberi rizki semua yang hidup, pengatur segala urusan dan perintah. Dialah satu-satunya yang merendahkan dan meninggikan. Dia yang memberi dan menahan. Dia yang menimpakan bahaya dan yang memberi manfaat, yang memuliakan dan menghinakan. Siapa saja dan apa saja selain dia tidak memiliki kemampuan memberi manfaat atau menimpakan bahaya, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, kecuali dengan izin dan kehendaknya. Itu Allah sebagai Rabbul Alamin ya, kurang lebih dalam satu kalimat itu. Kemudian Allah sebagai Malikin Nas, ya Allah dialah raja yang harus ditaati ya. Hanya kepadanya kita patuh, yakni dengan senantiasa menselaraskan seluruh aktivitas yang kita kerjakan dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dua, adapun yang ilahinas sudah kita bahas sebelumnya, bahwa Allah sajalah yang berhak kita sembah, kita taati, kita harapkan, kita takuti dan kita cintai. Itu kedudukan Allah sebagai Rabb, Malik dan Ilah bagi seluruh alam semesta ya. Mungkin itu ya tambahan pada siang hari ini. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah petunjuknya ya, hidayahnya, dimasukkan keimanan ke dalam hati kita semua. Nanti setelah tugas kita ya, setelah kita mengetahui suatu kebenaran, tugas kita adalah menerima dan menjalankan segala konsekuensi dari kebenaran itu. Karena mengetahui saja itu belum cukup. Contohnya yang saya sering pakai contoh itu rokok. Semua yang merokok itu pasti udah tahu lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Nah itu tahu kan, mengetahui. Tapi ternyata mengetahui saja tidak cukup untuk bisa membuat orang bergerak nih. Nah justru ketika mengetahui itu, disitulah muncul ya ininya, maju mundur gitu di situ. Kalau maju kayaknya berat nih. Kayak kalau mundur berat nih. Kalau maju berhenti enggak gitu kan di situ. Nah, disinilah letak kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Situ. Disitulah bukan hanya masalah rokok ya. Nggak usah jauh-jauh yang rokok itu ini ya. Berislam itu kan konsekuensinya dari kita berislam itu menjalankan segala perintah Allah, jauhi larangannya. Kalau orang sudah tahu gitu ya, oh Islam itu begini, kemudian kalau kita berislam harus sholat, puasa, zakat, haji kalau mampu. Ini nggak mudah gitu. Nggak setiap orang kemudian bisa langsung, wah siap itu, atau enggak. Kalau teman-teman di sini semuanya sudah ini sih, jadi nggak ngalamin gitu. yang ngalamin itu, saya dulu ngalamin mas. Saya dulu pernah berada pada posisi saya mendapatkan oh seperti ini ya. Nah, di situ dalam hati saya ada lanjut enggak gitu, maju enggak nih. Saya udah tahu nih begini nih.
bahwa syahadat itu ternyata ada konsekuensinya begini. Oh iya, tapi ragu. Kenapa? Kalau saya lanjut terus full di sini saya ambil, oke lah saya masuklah secara kafah gitu, secara sempurna. Saya akan meninggalkan macam-macam nih. Saya harus berhenti ngerokok gitu ya, karena itu salah satu yang kalau mau sempurna ya harus berhenti gitu kan. Terus juga wah saya harus macam-macam, karena pada saat itu masih melakukan berbagai macam dosa-dosa kemaksiatan gitu ya. Nah ini disitulah kita minta pertolongan Allah Subhanahu, dan itulah haknya, prerogatifnya Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Bahkan paman Nabi aja kalau Allah nggak menghendaki ya sampai akhir hayatnya itu tidak masuk gitu, tidak. Padahal udah tahu gitu, tinggal maju mundur sampai akhir hayatnya ternyata nggak maju. Ya jadi itu ya, kita minta hidayah dari Allah supaya kita diberi kekuatan untuk bisa masuk ke dalam Islam secara kafah, untuk bisa ridho terhadap segala perintahnya. Kenapa? Karena kita tahu banyak ya, kalau masih kita suka dengan hal-hal yang agak-agak nyerempet-nyerempet, itu pasti agak berat gitu. Itu kejadian bukan hanya di zaman sekarang ya, zaman Rasulullah juga kan kita sering mendengar ya, ada seseorang yang bahkan bilang, ya Rasulullah, aku mau masuk Islam tapi aku masih suka minuman keras, gitu. Boleh nggak gitu? Masih suka khamr. Iya. Ada yang bilang masalah zina juga ya, ada yang ngomong sama Rasulullah, terus Rasulullah bilang, perempuan itu kan anak dari orang ya. Iya betul ya Rasulullah. Atau istri dari seseorang, iya. Atau ibu dari seseorang, iya. Kamu suka nggak kalau anakmu atau istrimu atau ibumu itu dizinai sama orang lain? Enggak. Ya udah kalau itu jangan. Oh iya jangan. Kayak gitu ya. Jadi go or no go-nya itu disitulah ya, hati kita terkadang ada rasa itu. Nah, pada saat itulah kita minta pertolongan Allah supaya kita diberi kekuatan untuk melangkah ke dalam Islam ini, untuk melangkah ke dalam agama Allah secara kafah gitu, secara ya Allah, udah mantep lah gitu. Mungkin ngerasain juga kalau waktu mau nikah ya, ini bener nggak nih, bener nggak nih, kita mau ngelamar, si dia ini bener nggak, pilihan yang bener apa enggak gitu kan, maju mundur gitu kan. Nah situlah kita sama minta pertolongan Allah bahwa ini memang jodohku gitu kan. Sama kita di Islam juga seperti itu. Terutama yang masih nyerempet, nah itu pasti mengalami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua ya petunjuknya, menjernihkan hati kita, dan ya kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa. Itu aja mungkin pada siang hari ini. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.